that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my bed. Guys, perkenalkan nama saya Gimna NIM 2023-83051. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa soal mengenai materi tentang mata kuliah konsep dasar IPA SD. Dengan soal yang pertama, amatilah salah satu tanaman yang ada di sekitar Anda dan jelaskan pendapatmu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut. Baik, dari soal yang tadi telah saya katakan, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan mengenai tanaman yang sudah saya amati, yaitu tanaman rica. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman rica. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan rica dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Akar. Tanaman rica memiliki sistem perakaran yang kuat dan dalam. Akar-akarnya dapat menembus tanah hingga ke kedalaman 60-100 cm. B. Batang. Batang tanaman rica berbentuk tegak, berkayu dan bercabang. Tinggi tanaman dapat mencapai 1-2 meter. C. Daun. Daun tanaman rica berbentuk lonjong, ujung runcing dan permukaannya licin. Daun-daun tersusun secara spiral. D. Bunga. Bunga tanaman rica muncul di setiap daun. Bunga berwarna putih dengan 5 kelopak. E. Buah. Buah rica berbentuk kapsul, memanjang, berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi merah saat matang. Perkembangan rica dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Perkecambahan. Biji rica akan berkecambah setelah ditanam dan mendapatkan air, suhu, dan cahaya yang cukup. B. Pertumbuhan vegetatif. Tanaman rica akan tumbuh membentuk akar, batang, dan daun baru. C. Pembungaan. Tanaman rica akan mulai berbunga setelah mencapai usia 2-3 bulan. Bunga-bunga akan terus muncul sepanjang musim. D. Pembuahan. Setelah berbunga, buah rica akan terbentuk dan berkembang. Buah akan matang dalam waktu 2-3 bulan setelah pembungaan. E. Panen. Buah rica dapat dipanen saat sudah matang, biasanya berwarna merah cerah. Tanaman rica memiliki siklus hidup yang relatif pendek, sekitar 6-8 bulan. Perkecambahan hingga panen. Dengan perawatan yang baik, tanaman rica dapat berproduksi buah secara terus-menerus. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, saya akan menjawab soal yang tadi telah saya paparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama atau A yaitu genetik. Sifat yang diturunkan dari orang tua melalui gen-gen mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. B atau yang kedua yaitu hormon. Zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin mengatur berbagai proses fisiologis.
Yang ketiga atau C yaitu enzim, protein yang mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama atau A yaitu nutrisi. Ketersediaan dan kecukupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua atau B yaitu air. Kebutuhan air yang cukup untuk proses metabolisme dan pertumbuhan. Yang ketiga atau C yaitu suhu. Suhu lingkungan yang sesuai untuk aktivitas metabolisme dan pertumbuhan. Yang keempat atau D yaitu cahaya. Ketersediaan cahaya yang cukup untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima atau E yaitu oksigen. Kebutuhan oksigen untuk proses respirasi. Yang keenam atau F yaitu kelembapan. Tingkat kelembapan yang sesuai untuk pertumbuhan. Yang ketujuh atau G yaitu interaksi dengan lingkungan, hubungan dengan makhluk hidup lain dan faktor abiotik lainnya. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup secara keseluruhan. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dan toleransi yang berbeda-beda terhadap faktor-faktor tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan juga akan berbeda. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan perkembangbiakan embrionik dan pasca embrionik pada hewan. Baik, dari soal yang tadi telah saya paparkan, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan mengenai perbedaan antara perkembangbiakan embrionik dan pasca embrionik pada hewan. Perbedaan antara perkembangbiakan embrionik dan pasca embrionik pada hewan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu perkembangbiakan embrionik. Perkembangbiakan embrionik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terjadi selama tahap awal perkembangan hewan, yaitu saat sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang kedua, sel telur yang telah dibuahi akan membelah dan berkembang menjadi embrio. Yang ketiga, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induk atau ovovivipar atau di luar tubuh induk ovipar. Yang keempat, pada hewan ovovipar, embrio berkembang di dalam telur yang menetas di dalam tubuh induk. Yang kelima, pada hewan ovipar, embrio berkembang di dalam telur yang diletakkan di luar tubuh induk. Yang keenam, contoh perkembangbiakan embrionik: mamalia, reptil, amfibi, dan ikan. Yang berikut adalah perkembangbiakan pasca embrionik. Perkembangbiakan pasca embrionik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, terjadi setelah embrio menetas atau lahir dari tubuh induk. Yang kedua, organisme akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Yang ketiga, pada hewan, tahap pasca embrionik meliputi larva, juvenil, dan dewasa. Yang keempat, larva adalah tahap awal setelah menetas atau lahir, dengan bentuk dan fungsi yang berbeda dari organisme dewasa. Yang kelima, juvenil adalah tahap transisi dari larva menuju dewasa dengan bentuk dan fungsi yang semakin menyerupai organisme dewasa. Yang keenam, dewasa adalah tahap akhir perkembangan di mana organisme telah mencapai kematangan reproduktif. Yang ketujuh,
Contoh perkembangbiakan pasca embrionik, serangga, amfibi, dan ikan. Jadi perbedaan utama adalah perkembangbiakan terjadi selama tahap awal perkembangan di dalam atau di luar tubuh induk, sedangkan perkembangbiakan pasca embrionik terjadi setelah embrio menetas atau lahir dengan tahap larva, juvenil, dan dewasa.